Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis Qur'annya pesantren Rodiatum Mardiyah ya. Ini visinya luar biasa ya. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita bersama-sama sudah belajar Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan sedikit belajar ayat-ayat dan hadis dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah-ibadah praktis. Salat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Idris ya, terkait kitab Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin, riyadoh itu artinya olahraga, sholihin itu orang-orang soleh ya. Jadi olahraganya orang-orang soleh. Nah, olahraganya orang-orang soleh apa? Ya ibadah niku Pak, nggih. Salat, kemudian yang lainnya seperti itu ibadahnya orang-orang soleh. Yang intinya adalah mencari bekal kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya seperti di pesantren ini namanya Rodiatam Mardiyah, yaitu mendapatkan ridho ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Idris ya tentang wudu Pak ya. Wudu. Nah, ini kita melanjutkan kembali tentang sholat ya, khususnya pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, artinya kalau salat itu dijalankan dengan benar ya, benar itu sesuai dengan tuntunan ya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kemudian dengan kualitas yang baik ya, menyempurnakan rukun-rukunnya, kemudian tumaknina, tenang, khusyuk seperti itu, maka itu bisa mencegah ya, perbuatan-perbuatan keji ataupun hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita ya, keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, dan ini tentunya berproses Pak. Okay. Makanya ada orang sudah sholat tapi kok akhlaknya belum baik. Nah itu berarti masih berproses ya, berproses untuk menjadi lebih baik. Daripada nggak sholat, akhlaknya buruk. Nah, tentunya lebih baik sholatnya baik, akhlaknya juga baik. Nah itu. Nah bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, nah, sholat ini menjadi salah satu hal yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di hari kiamat kelak ya, salat ini menjadi tanda yang pertama ya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalan kita yang lain akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dicek pertama kali ya, dicek pertama kali di hari kiamat itu adalah amalan salat kita. Kalau sholatnya sudah lulus, maka yang lainnya meskipun mungkin dalam tanda kutip ada yang kurang, itu dianggap sudah baik. Nah, beda kalau ketika dicek pertama sholatnya nggak baik, maka akan dicek lagi yang amalan yang lainnya.
oh ternyata ada yang baik. Nah, itu yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Nah, tentunya karena ini istimewa, maka kita betul-betul memperhatikan dan terus mempelajari bagaimana agar sholat kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik tentunya. Nah, di malam hari ini khususnya saya akan menyampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kaitannya dengan sholat rawatib sebagaimana kemarin disampaikan diamanahkan oleh Pak Idris. Nah, sholat sunat rawatib sudah dibahas tentang keutamaannya, salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Habibah ya, binti Abu Sufyan. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang mengerjakan sholat karena Allah setiap hari 12 rakaat, melainkan Allah menyediakan baginya sebuah rumah di dalam surga. Atau melainkan baginya sebuah rumah di surga. Nah, ini redaksinya, hadis riwayat Muslim. Ya. 12 rakaat ini adalah sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan. Ini Masya Allah ya, salah satu investasi rumah di surga, cara mengangsurnya adalah dengan sholat sunnah rawatib tadi Pak. Jadi tidak perlu dengan uang dalam hal ini ya, tidak perlu dengan uang tapi dengan sholat sunnah rawatib. Hadis riwayat yang lain menceritakan An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla dzuhur wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal jum'ati wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau redaksinya sini Jumat ya. Yang dimaksud adalah zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah sholat Jumat, ya, termasuk bagian sholat sunat rawatib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, itu rincian-rinciannya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang sholat sunat rawatib ya, yang sudah kita kenal. Nah, tinggal kemauan kita Pak ya, kadang kemerungsung selak mengerjakan yang lain. Nah, kalau ingat, oh ini tabungan kita di surga ya, rumah kita di surga, maka ya meskipun agak kesusu ya kita coba menyempatkan untuk sholat sunat. Dan ini boleh di masjid, boleh di rumah, tidak harus di masjid ya. Wah, kadung metu masjid ya sampai rumah mungkin sudah lupa ya banyak aktivitas yang lain. Tapi itu boleh dikerjakan di rumah. Bahkan di sunnahnya keutamaannya itu dikerjakan di rumah. Nah, terkhusus lagi di sini adalah tentang sholat sunat sebelum subuh ya, sholat sunat rawatib sebelum subuh, yaitu sholat qobliyah subuh atau sini sholat fajar. Nah, hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhuri wa raq'ataini qablal adat ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, kalau di sini sholat 4 rakaat. Ya. Di hadis yang lain 2 rakaat. Ya. Jadi intinya sholat sunnah di sebelum waktu subuh. Nah, Bapak-Bapak sekalian, sholat waktu subuh ini adalah waktu awal hari ya, waktu di mana kita mengawali kehidupan kita setelah kita tidur, setelah kita istirahat, atau ada yang menyebut tidur itu kan apa namanya meninggal ya, setengahnya kita meninggal seperti itu. Nah, itu kita mengawali hari kita dengan salah satunya adalah aktivitas yang
penuh kemuliaan, penuh kebaikan. Ya. Syukur kita bisa mengawalinya dengan sholat malam, ya sholat tahajud. Ya, bangun sepertiga malam terakhir, jam 2 atau jam 3, karena sekarang subuhnya kan jam 4 ya. Jam 4 berarti agak maju ya, jam 2 sepertiga malamnya itu sudah kita melakukan sholat tahajud. Atau ya jam berapapun sebenarnya nggak masalah seperti itu. Nah, setengah 4 juga masih bisa seperti itu. Nah, ini sangat punya pengaruh terhadap aktivitas kita sehari berikutnya ya, dalam satu hari. Jadi mungkin ada hal-hal yang tadinya banyak masalah ya, tapi ketika kita mengawali hari kita dengan sholat tahajud, maka urusan kita menjadi lebih gampang ya, lebih mudah seperti itu. Tadinya mau ngadepi bos yang galak, tiba-tiba ketika sholat tahajud kok ketemu jadi senyum, ya ramah. Nah, mungkin salah satu dari hikmah kita sholat tahajud bisa jadi seperti itu. Kalau tidak sempat, maka disempat-sempatkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Bahkan di hadis berikutnya diterangkan sampai Rasulullah itu bela-belani sholat subuhnya agak terlambat. Ya, terlambatnya bukan setelah matahari terbit ya, tapi sudah tidak seperti biasanya seperti itu. Ini disebutkan agak panjang bahasa Arabnya, langsung saya artinya saja di sini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabah atau Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yaitu beliau adalah muadzin Rasulullah SAW. Ia datang kepada Nabi untuk azan subuh. Ya, harus sudah waktu masuk azan subuh. Kemudian Bilal ditanya tentang sesuatu oleh Aisyah ya, habis azan ketemu istri Nabi ya. Ngobrol, tapi ngobrol dalam rangka ilmu seperti itu. Ditanya banyak hal oleh Aisyah sampai lambat azannya. Oh, ini berarti sebelum azan ya. Sampai azannya terlambat dari waktu yang biasanya. Bilal kemudian setelah selesai berbicara dengan Aisyah, istri Nabi, kemudian beliau azan. Dilanjutkan dengan iqamat. Tetapi sudah iqamat, Rasulullah belum keluar dari rumahnya. Nah, kemudian selang beberapa waktu setelah Nabi kemudian keluar, segera sholat bersama jamaah. Bilal kemudian memberitahu kepadanya kalau ia telah ditanya banyak hal oleh Aisyah sehingga kemudian agak terlambat sehingga mendekati waktu pagi. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan 2 rakaat sholat fajar lebih dulu. Ya. Ada seorang sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah berada di waktu pagi-pagi benar. Maksudnya rada siang dari biasanya, dari waktu subuh yang dilakukan biasanya. Beliau bersabda, walaupun sudah lebih pagi lagi, ya, lebih terlambat lagi, niscaya aku akan tetap mengerjakan sholat 2 rakaat fajar sesempurna dan sebaik-baiknya. Ini karena beliau bisa posisi sebagai imam ya. Nah, artinya ini menekankan begitu pentingnya bagi Rasulullah untuk mengerjakan sholat sunat fajar. Nah, kalau kita makmum, makso untuk sholat sunat fajar ya nanti sudah terlambat sholat subuhnya ya. Artinya Nabi menekankan ini sholat yang sangat penting ya. Nah, khususnya lagi kalau kita ketinggalan sholat tahajudnya, maka sholat sunnah sebelum fajarnya ini kita usahakan untuk tidak terlambat. Ya, untuk tidak terlambat. Nah, ini satu ilmu dan kita kerjakan ya, Kalau para sahabat itu kan belajarnya mereka satu ilmu dikerjakan, Nabi juga menyampaikan ilmunya juga sedikit-sedikit seperti itu, biar tidak menumpuk, akhirnya kemudian malah berat Pak ya. Wah, kok banyak sekali amalannya seperti itu. Tapi kalau dengan satu dapat pengetahuan kemudian kita lakukan, satu dapat ilmu kemudian kita lakukan, insya Allah lebih ringan apa lebih berat Pak? Lebih ringan ya, lebih ringan karena juga tubuh kita sudah terbiasa, maka insya Allah kita siap kemudian menerima ilmu-ilmu berikutnya, amalan-amalan berikutnya. Nah, itu
Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebagai sebuah pengingat bagi kita semuanya, keutamaan sholat sunnah rawatib yang pada malam hari ini membahas tentang sholat sunnah sebelum subuh yang begitu luar biasa ditekankan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan, diistiqomahkan hingga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khotimah, diringankan azabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun pada Bapak Suratman yang telah menyampaikan tausiah pengingatan kepada kita ya dari salah satu